Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini merupakan cerita tentang tuyul. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @bristory. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang ada di link deskripsi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi, 5 tahun yang lalu itu gue ada acara reuni kecil-kecilan dengan teman SD. Kenapa kecil-kecilan? Ya, karena pesertanya cuma 7 orang. Tapi tetap rame. Layaknya reuni, kita akan kembali lagi ke masa lalu. Dalam hal ini masa kecil waktu SD. Banyak hal yang gak pernah basi untuk diceritakan kembali. Banyak kisah yang sangat menarik untuk dibahas lagi. Macam-macam topik jadi bahan perbincangan. Tapi yang paling seru ya tentu saja ngomongin tentang cerita seram, hantu, mistis, dan yang seirama. Gue dan teman-teman SD ini kebetulan tinggal bukan di kota besar. Jadinya masih banyak tempat dan wilayah yang cukup seram untuk didatangi waktu itu. Jadinya kisah masa kecil banyak dibumbui oleh pengalaman seram menjurus ketakutan. Ya sudah, akhirnya kami tenggelam asik menceritakan pengalaman seram masing-masing. Singkatnya, ada satu teman, Ana namanya. Dia bersama keluarganya masih tinggal dan menetap di Cilegon. Ana ini waktu itu menceritakan pengalaman seram yang sedang dia alami saat itu. Dan gue sangat tertarik. Kenapa tertarik? Karena Ana membahas tuyul. Jadi waktu itu Ana bercerita kalau di rumah tempat dia tinggal beberapa kali kehilangan uang. Awalnya dia pikir pelakunya adalah anak yang masih SD atau ART. Kejadian ini cukup membuat Ana dan suami resah. Sempat beberapa kali berakhir dengan pertengkaran. Uang yang hilang juga cukup lumayan, ratusan ribu sekali hilang. Setelah sudah entah yang keberapa kalinya ada kehilangan, akhirnya dilakukanlah penyelidikan. Ditanyalah satu persatu anggota keluarga di rumah. Jawabannya sudah pasti nggak ada yang mengaku. Baiklah, setelah melakukan penyelidikan tanpa hasil, Ana dan suami memutuskan untuk membeli peti besi yang ada kuncinya. Peti besi yang cukup besar untuk menampung uang dan barang berharga lainnya. Setelah sudah punya peti besi itu, beberapa minggu lamanya gak ada kejadian kehilangan lagi. Tapi sebulan kemudian ternyata kejadian lagi. Uang di dalam peti hilang. Aneh, kata Ana, padahal kunci peti diletakkan di tempat yang sangat tersembunyi. Gak mungkin ada yang tahu selain dia dan suaminya. Yang anehnya lagi, peti besi masih dalam keadaan terkunci ketika Ana sadar kalau isinya sudah berkurang. Petinya tidak rusak sama sekali. Isi dalam peti besi itu nggak semuanya hilang. Masih ada sisa sekitar ratusan ribu dan perhiasan. Gak habis seluruhnya. Mereka pun lantas bingung. Masa peti besi dalam keadaan terkunci tapi bisa hilang juga di dalamnya? Gimana caranya? Penasaran, akhirnya mereka memutuskan untuk memasang kamera pemantau. Kamera itu diarahkan ke pintu lemari besar, tempat di mana peti besi berada di dalamnya. Setelah kamera terpasang dan difungsikan, video hasil pantauannya rutin dilihat oleh Ana, nyaris setiap hari. Sama kejadiannya dengan ketika mereka baru beli peti besi sebelumnya. Tidak terjadi kehilangan uang dan benda berharga di dalam peti selama kira-kira sebulan setelah kamera terpasang. Aman. Tapi tiba-tiba, sebulan kemudian terjadi lagi. Ada sejumlah uang yang hilang. Kali ini jumlahnya banyak, sampai jutaan rupiah. Karena gemas, akhirnya Ana dan suami memeriksa video tangkapan mereka. Akhirnya ketahuan deh malingnya siapa. Begitu kata mereka sebelum menonton video. Sangat yakin kalau pencurinya akan tertangkap kamera. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kamera sama sekali tidak menangkap gambar apa-apa.
Pencurinya tidak kelihatan. Tidak terlihat ada orang yang membuka lemari lalu membuka peti besi untuk mencuri isinya. Tidak ada. Lalu, siapa yang bisa mengambil isi peti besi tanpa membuka pintunya? Saat itulah Ana dan suami terbesit pikiran kalau yang mencuri bukan manusia, tapi makhluk gaib. Mungkinkah? Ana yang dari kecil dulu memang sudah percaya dan sering bergelut dengan hal-hal mistis, langsung punya banyak pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Untuk menjawab itu, suami Ana punya ide untuk membuktikannya. Jadi, suamiku langsung pergi ke pasar. Dia mau membeli abu gosok. Begitu kata Ana ketika dia menceritakan kejadiannya kepada kami. Abu gosok? Buat apa, Nah? Tanya gue penasaran. Buat yang belum tahu, abu gosong yang Ana maksudkan adalah benda yang bentuknya seperti pasir, terbuat dari hasil pembakaran. Kalau orang-orang di pedesaan dulu menggunakan abu gosok untuk mencuci piring atau perabotan rumah lain, lebih seringnya buat cuci piring. Abu gosok ini nantinya ditaburkan di sekeliling peti besi dan sekitar lemari ditabur tipis. Begitu kata Ana. Terus, kenapa harus abu gosok? Kata suamiku, abu gosok nggak bisa terdeteksi oleh si makhluk pencuri. Yang waktu itu kami belum tahu makhluk jenis apa si pencuri ini. Begitu penjelasan Ana. Ya sudah, akhirnya Ana dan suami menaburkan abu gosok di sekitar peti besi dan lemari ditabur tipis. Setelah itu, mereka hanya bisa menunggu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tidak ada kejadian apa-apa. Uang di dalam peti masih utuh. Tapi, hampir 2 bulan kemudian, akhirnya terjadi lagi. Uang di dalam peti hilang sebagian. Pada kejadian kali ini, kamera pemantau tetap tidak menangkap apa-apa. Tidak ada objek yang tertangkap kamera sedang mencuri. Tapi, tidak demikian dengan abu gosok. Abu yang ditabur pada sekitar peti dan lemari. Abu gosok itu menangkap jejak pelaku pencurian. Di atas taburan tipis abu gosok, Ana dan suami melihat ada jejak berbentuk kaki-kaki kecil yang sepertinya datang lalu kemudian pergi. Jejak kaki ini seukuran kaki bayi manusia yang baru lahir. Segitu ukurannya. Ana dan suami jadi bisa menarik kesimpulan siapa pencuri uang mereka selama ini. Sepertinya tuyul. Masih tentang tuyul, di kampung tempat tinggal gue waktu kecil dulu juga pernah ada peristiwa yang cukup heboh. Kejadiannya, ada beberapa warga yang kehilangan uang dan benda berharga di rumahnya. Sontak seluruh warga langsung giat melakukan siskampling, jaga malam. Tapi walaupun sudah ada siskampling dan kewaspadaan yang tinggi, tetap saja masih ada berita kehilangan. Yang paling banyak diberitakan adalah kehilangan uang. Benar, namanya juga di kampung. Maka beredarlah cerita-cerita yang bilang kalau pelaku pencuri itu adalah tuyul, si makhluk legendaris. Setelah beredar tentang cerita tuyul itu, selanjutnya kampung gue ini jadi lebih mencekam. Apalagi kalau malam hari. Banyak dari warga yang gak berani keluar malam, lebih merasa aman di rumah saja, menjaga uang dan harta lain miliknya. Begini ceritanya. Jadi, pada suatu malam kami pulang ke rumah setelah berkunjung dari rumah saudara. Gue dan bapak berboncengan menggunakan motor. Waktu itu kalau nggak salah gue masih SD kelas 4. Jadi masih bisa duduk di depan kalau naik motor bareng bapak. Seperti yang gue bilang tadi, waktu itu lagi santer-santernya cerita tentang tuyul gentayangan. Jadinya suasana kampung sudah sepi banget ketika kami sampai jalan masuk. Ya, karena sudah hampir tengah malam juga, sekitar jam 11. Waktu itu, bapak sengaja lewat jalan belakang yang masih sangat sepi. Melewati jalan tanah kecil menembus perkebunan pohon kelapa, dan lewat satu perkuburan juga. Pokoknya seramlah suasananya.
Gue yang tadinya sudah mengantuk, jadi kembali segar karena merasakan keseraman suasana. Ada-ada saja bapak nih, kenapa juga lewat jalan belakang ini? Kan serem. Gue bilang begitu ke bapak waktu itu. Biar cepet Bri, kan jaraknya lebih pendek. Begitu jawab bapak. Ya sudah, gue hanya bisa pasrah sambil terus memandang ke depan. Pemandangannya nyaris gelap, karena hanya dibantu cahaya lampu motor bebek Suzuki 100 cc. Angin malam begitu dingin, tapi tetap saja gue tegang memperhatikan jalan yang sepi banget ini. Sampai akhirnya tiba-tiba, bapak menginjak pedal rem agak mendadak, sampai akhirnya motor berhenti. Padahal rumah kami hanya tinggal beberapa menit lagi jaraknya. Bapak waktu itu diam, tapi bersuara pelan. Shh, begitu. Gue yang penasaran kenapa tiba-tiba motor berhenti, mendengar suara bapak seperti itu langsung memperhatikan sekitar, menajamkan penglihatan. Jangan takut ya Bri, begitu bapak bilang lagi. Gue diam, tidak berani bilang apa-apa. Dan beberapa detik kemudian, akhirnya gue mendapat jawaban kenapa bapak sampai berhenti mendadak. 2 atau 3 meter di depan kami, di bawah cahaya lampu motor yang gak terlalu terang, gue melihat ada 2 sosok kecil yang sedang berdiri di tengah jalan. Sosok ini tingginya hanya sekitar 30 atau 40 cm. Bentuknya seperti anak kecil tanpa pakaian sama sekali. Warna tubuhnya gelap, tapi bukan seperti gelap bayangan atau siluet. Hitam gelap seperti arang kering. Gue cuma diam memperhatikan 2 sosok seram itu. Mereka terus berdiri diam seperti sedang memperhatikan kami juga. Saat itu, gue mendengar juga bapak sedang membaca doa. Ayat-ayat suci keluar dari mulutnya. Entah sudah berapa menit lamanya, akhirnya 2 sosok itu bergerak pergi dari tempatnya, berlari kecil masuk ke dalam gelap, lalu menghilang. Sekian cerita horor kali ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya, tetap di Cerita Horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.